Halo semuanya, ketemu lagi di channel Mas Arkan. Jadi pada video kali ini, bentar, turun dulu. Ya, jadi pada video kali ini kita akan melihat sasis dari Scania K450. Kita udah beberapa kali ya review bus dengan sasis ini, tapi bus yang sudah jadi. Sekarang kita akan melihat detail dari sasisnya saja sebelum diberikan body. Sebenarnya kayaknya udah banyak ya yang review sasis ini, tapi untuk melengkapi playlist di channel Mas Arkan yang ada sasis bus ya, teman-teman bisa cek di playlist Mas Arkan, itu ada beberapa review sasis busnya saja. Untuk melengkapinya, hari ini aku akan review si Scania K450 ini. Jadi mari kita lihat detail dari sasis Scania K450. Kita mulai dari bagian depannya saja. Kalau biasanya kita lihat bus itu kan, bagian depannya ada bodinya, ada bempernya, kacanya, dan kawan-kawan. Tapi ketika masih menjadi sasis ya seperti ini aja di bagian depannya. Cuman ada sasis, rangka-rangka. Di bagian bawahnya ada ban cadangan di sebelah sini ya. Begitu juga nanti ketika sudah ada bodinya, ban cadangannya tetap berada di bawah sini. Terus di bagian sini ditutup ya, karena di sini tuh ada banyak sekali kabel-kabel dari sasis Scania, jadi ini ditutup supaya kalau ini sasisnya ditaruh di luar itu kabel-kabel atau kelistrikannya tidak kehujanan. Juga kalau Scania ini kan di sininya tuh ada dashboard originalnya, yang mana dashboardnya keren sekali. Kalau pengen lihat detail dashboardnya ketika sudah dijadikan bodi utuh ya, teman-teman bisa cek video yang ini saat kemarin kita bawa Skylander R25 pameran Gias 2025. Terus di sebelah sini semuanya full ada tutupannya, bahkan sampai ke setirnya juga. Jadi kita akan lihat detail di bagian sini, tapi kita puterin dulu ke belakang. Belakangan ini kita akan melihat untuk pengisian bahan bakarnya. Tapi untuk Scania K450 ini, dia pengisian bahan bakarnya ada di sebelah kanan dan juga ada di sebelah kiri. Untuk kapasitas tangki bahan bakarnya ini dia di 410 liter kalau aku nggak salah ya. Jadi tangkinya tuh cukup besar sekali, dan enaknya dia posisinya ada di depan seperti ini dan juga tidak terlalu tinggi, karena kalau yang si Volvo itu dia tinggi sekali posisi untuk pengisian bahan bakarnya. Teman-teman bisa cek video kemarin waktu kita berangkat ke Gias 2025 ya. Kemudian di belakangnya ini ada roda depan, yang mana di sebelah sini ada air suspensionnya. Nih, dia ada di dalam sini ya. Ini untuk shock breakernya besar sekali, tinggi ya. Ah, ini ada kotak kayu yang besar sekali. Ini isinya adalah toolkit. Jadi perlengkapan-perlengkapan dari sasis ya. Ada di sebelah sini. Mungkin di dalamnya tuh ada toolkit, terus ada untuk dongkrak, terus ada untuk segitiga pengaman itu ya. Dia diletakkannya di sebelah sini. Dan kalau kita lihat di bagian tengah-tengah sasisnya ini ya, ada banyak sekali kabel-kabel tuh, lihat. Kabel-kabel melintang, kabel-kabel yang dilipat seperti ini. Jadi pekerjaan karoseri itu luar biasa rumit sekali. Lihat betapa pusingnya ngeliat kabel kayak gini aja tuh udah wah, luar biasa. Kemudian di sini kita akan melihat ada tulisan. Ini tulisannya Jang Ule ya. Jadi ini sasisnya milik Jang Ule Trans. Ini adalah PO bus pariwisata asal Sumedang, Jawa Barat. Jadi ini akan menjadi Scania K450 pertama di Sumedang. Luar biasa ya, bus pariwisata tapi pakai sasis premium tronton pula. Mantep banget, nggak sabar ini jadi. Nanti kita akan coba jalan-jalan pakai bus Jang Ule ini ya. Nah, bagian belakangnya, karena tadi aku udah mention dan teman-teman juga pasti udah tahu ya Scania K450 itu seperti apa. Jadi dia triple axle. Jadi di sini ada 4 roda, di kanan 2, di kiri 2, dan di belakangnya ada roda lagi, yang mana roda ini akan ikut manuver ketika setirnya dibelokkan gitu. Fungsinya untuk mempermudah manuver dari busnya ketika nanti ini sudah jadi bodi utuh. Karena ketika masih sasis seperti ini, barusan kita ngukur pakai meteran, ini panjang sasisnya antara 9,5 meter sampai dengan 10 meter. Tapi nanti kalau ini udah jadi, panjangnya itu bisa sampai 13,5 meter. Luar biasa, panjang sekali. Makanya roda belakangnya ini berguna sekali untuk mempermudah bus ini ketika manuver, terutama ketika U-turn atau putar balik gitu. Terus untuk suspensinya di bagian belakang, ini balonnya banyak sekali teman-teman. Di tiap roda itu ada balonnya, dan balonnya besar sekali. Ini kita posisinya lagi posisi standar ya. Jadi balonnya ini ketika kita turunkan lagi suspensinya, itu bisa lebih turun lagi atau bisa kosong si balonnya ini, karena anginnya dihabiskan ketika posisi suspensinya diturunkan maksimal. Atau kalau mau dinaikkan juga, ini akan
lebih berisi lagi si balon suspensinya. Gitu teman-teman. Luar biasa lah. Jadi serumit inilah sasis bus. Jadi buat teman-teman yang sering ngeliat bus, naik bus itu, lihat bagian dalamnya tuh rapi kayak gitu ya. Tapi aslinya tuh serumit ini. Perkabelannya, mesin-mesinnya, dan sekarang kita berada di sampingnya transmisi. Ya, ini adalah transmisi dari Scania K450 atau gearbox ya. Ini dia memiliki 12 percepatan dan sebesar ini untuk gearboxnya. Luar biasa. Dan di sini ada tulisan Scania besar sekali di tengah-tengahnya. Tuh. Dan ini transmisi, salah satu transmisi yang aku suka banget karena dia tuh pakainya Triptonic. Bisa manual, bisa matic, dan pengoperan tuh smooth banget. Di belakangnya lagi, ini ada mesinnya. Ya, mesin Scania K450 ini dia memiliki spesifikasi untuk cc-nya itu 13.000 cc. Jadi ini ada inline 6 silinder, kebayang ya, satu silindernya itu sebesar apa tuh? 13.000 cc. Tuh, sebegini besar ya untuk mesinnya. Dan di sini ada ya mungkin ada sensor-sensor nih yang warnanya hijau, coklat, merah, terus ada ungu, ada hitam, nih sensor-sensor semua. Dan ini akan dirapikan perkabelannya, nanti semua akan mengarah ke bagian dashboardnya ketika unit ini sudah jadi body bus utuh. Kemudian kita lihat bagian belakang. Kemudian bagian belakang ini kita udah sering lihat lah ya, kalau kita buka kap mesin dari bus ya seperti ini bagian belakangnya. Tapi enaknya ketika masih bentuk sasis seperti ini kita bisa lihat semuanya lebih detail dan lebih luas. Karena ketika udah masuk ke dalam body bus ya, kita lihat itu terbatas. Seperti biasa untuk Scania, di sebelah sini tuh ada berwarna kuning kayak gini. Ini ada beberapa fungsi. Ada untuk start engine, ada untuk lampu, tapi tentunya belum ada lampunya ya, karena nanti akan dipasang ketika sudah ada bodinya. Terus ada lighter 24 volt 120 watt di sebelah sini. Terus juga bisa untuk mematikan mesin. Ya, nanti kita nyalakan mesinnya kalau kita sudah lihat semuanya ya. Jadi seperti inilah di bagian belakangnya. Untuk radiatornya dari bus ini ada di sebelah kiri ini teman-teman. Nah, radiatornya tuh sebesar ini. Besar sekali ya radiatornya. Tuh, jadi dia posisinya ada di sebelah kiri seperti ini. Kemudian di depannya radiator ini tuh ada namanya katalis. Nah, katalis ini fungsinya salah satunya adalah untuk membuat polusi dari bus ini menjadi lebih sedikit karena bus ini kan sudah Euro 5. Ngomong Euro 5, bus ini dia memakai AdBlue. Nah, tangki AdBlue-nya itu ada di sebelah sini. Kemudian di sini ada tangki AdBlue-nya. Nah, ini untuk Scania K450 untuk kapasitas tangki AdBlue nih kalau nggak salah di 60 liter teman-teman. Jadi AdBlue ini fungsinya untuk membuat polusi yang dihasilkan oleh mesin dari Scania K450 ini menjadi lebih ramah lingkungan. Ini yang merah. Ini bus X pameran Gias 2025 yang pernah aku bawa juga pada saat berangkat pameran. Ini sekarang sudah sold out ke PO Borlindo. Kita akan review juga ini mungkin di next video ya. Nah, ini dia baru selesai dibersihkan. Jadi mungkin besok kita akan bahas bus ini apa saja perbedaannya pada saat pameran dan sekarang. Pasti dari luar udah kelihatan ya. Di liverynya ada gambarnya. Tuh, ada tulisannya Borlindo juga. Oke. Nah, dia mau ke depan dulu. Lanjut. Ini ada tulisannya. Nah, ini adalah stiker pemilik dari sasis Scania K450. Ini adalah Jang Ule Trans ya. Nanti kita juga akan ngobrol sama ownernya dari sasis Scania K450 ini. Aku penasaran banget sih. Pariwisata memakai sasis semewah ini itu akan dijual berapa sewanya per harinya. Ya, kemudian di sebelah kiri ini juga ada tangki bahan bakarnya. Jadi seperti yang tadi udah aku bilang ya, untuk Scania K450 ini dia untuk pengisian bahan bakar bisa dari kanan dan juga bisa dari kiri. Untuk di sebelah kiri itu langsung ada tangkinya di sebelah sini. Kalau yang kanan tadi kan dari tempat ngisinya ke tangki itu agak jauh karena kalau di kanan tangkinya tuh ada di tengah-tengah sasis. Tapi kalau di sebelah kiri ini tangkinya langsung nih di sebelah sini. Jadi untuk kapasitas si tangkinya bagi dua teman-teman, satu di sebelah kiri dan satu ada di tengah untuk si tangki bahan bakarnya. Kemudian di sini juga ada kabel-kabel yang dilipat seperti ini. Yang ini nantinya akan dipanjangkan ke belakang. Ini biasanya elektronik-elektronik yang ada di dashboardnya seperti suspensi, pengaturan roda belakang dan kawan-kawannya itu ada di dalam sini.
gitu. Emang ribet sekali ya sasis itu. Kalau kita lihat masih utuh seperti ini, kabel-kabelnya memang membingungkan. Jadi karoseri itu memang luar biasa pintar sekali ya orang-orang yang mengerjakannya. Kemudian kita ke sini. Oke, sebelum kita ngelihat ada apa aja di sini, kita nyalakan dulu mesinnya ya. Untuk sasis Scania K450 yang ada sekarang ini, nggak tahu kenapa tidak bisa dinyalakan dari kontaknya. Kita bisa on-kan saja dari sini, tapi kita harus menyalakan mesinnya dari belakang. Yuk, kita nyalakan mesinnya dari sini. Oke, jadi mari kita nyalakan mesinnya. Jadi kalau di depan kontaknya sudah on, kita tinggal dorong tuas ini ke bawah ya. Jadi di sini ada tuas berwarna hitam, di atasnya tuh ada kayak logo putar balik gitu. Logo bundar tapi nggak full. Ya, kita langsung aja dorong ke bawah seperti ini. Ya, jadi kita start, itu kita tahan dulu 5 detik, karena kalau tidak ditahan 5 detik dia akan mati lagi mesinnya gitu. Itu mungkin untuk safety-nya dari menyalakan mesin di belakang atau langsung dari mesinnya gitu teman-teman. Oke, mari kita kembali ke depan lagi. Jadi mari kita naik. Jadi di sini tuh kita dikasih satu besi, yang mana besi ini untuk membantu drivernya naik ke atas ini. Dan ini lucu banget, kursinya dia berwarna merah ya, jadi kontras sekali dengan sasisnya yang dominan berwarna hitam. Jadi mari kita naik aja. Pegangannya ya cuma pegangan si kursinya aja nih. Oke. Hup. Nah, jadi di sini tuh semuanya ditutup ya sama plastik, bahkan sampai ke setirnya. Setirnya ini kita bisa buka dulu kayak gini. Dan di setirnya ini ada gambar-gambar. Ini petunjuk untuk menyalakan mesin dari sasis Scania K450 ini. Terus juga ada tutorial ya. Pokoknya ini cara-cara untuk menyalakan mesinnya dan ada apa aja di sini gitu. Taruh sini dulu. Dan ini kita buka dulu ya. Ini seperti biasa untuk dashboardnya Scania. Jadi dia punya dashboard sendiri kayak gini dashboardnya. Nah, tuh. Jadi kalau teman-teman ya juragan-juragan bus, contohnya Jangule ini, beli sasis Scania K450, seperti inilah yang didapat, sudah include dengan dashboard originalnya dari Scania. Dan di sini tuh udah ada kayak untuk tempat AC-nya ya, di kanan tempat driver dan juga di kiri. Terus juga kita mendapatkan instrumen cluster Scania yang aku suka sekali, karena kalau Scania ini dia ada layar LED-nya digital dan masih ada analognya. Detailnya dari bagian dashboardnya ini teman-teman bisa cek video yang ini pada saat aku review bus pameran dari karoseri New Armada, yaitu Skylander R25 yang kemarin dipamerkan di event Gias 2025. Karena ya sisanya sama aja sih. Nah, ternyata Scania K450 ataupun Scania K410 itu memang sudah enteng bahkan dari sasisnya. Ini kalau aku belok-belokin ya, lihat rodanya ya. Ini aku dengan entengnya membelokkan rodanya, tuh. Dan juga untuk ban belakangnya itu beloknya responsif sekali ya. Tuh, bisa dilihat ban belakangnya. Dia akan berbelok berlawanan dengan ban depan untuk mempermudah manuver dari bus ini nantinya ketika sudah beroperasi. Jadi kalau kita belok kanan, si ban depan, ban belakangnya itu akan belok ke arah sebaliknya. Jadi seperti itulah kira-kira sasis Scania K450. Videonya belum selesai karena setelah ini kita akan ngobrol dengan owner dari sasis Scania K450 ini. Aku penasaran aja sih, gimana nantinya ketika bus ini sudah jadi, berapa sewa per harinya. Buat teman-teman yang penasaran, jangan skip videonya. Sekarang aku sudah bersama owner dari sasis Scania K450 yang sudah kita review. Halo, apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi aku mau tahu dulu, Jangule Transport ini dari mana sih Om asalnya? Jangule Transport itu asalnya tuh dari kota Sumedang. Sumedang. Ya, mantap. Di sebelah mana garasinya kalau dari Exitol? Kalau dari Exitol Pasir. Oh, gak terlalu jauh, paling 200 meter lah. Oh ya? Sebelah kiri, iya. Oh, dekat banget ya? Iya, betul. Oke, sekarang ada beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, ini baru pertama kalinya bikin di New Armada? Betul. Kenapa alasannya memilih Skylander R25? Waduh,
Kayak apotek tutup gak ada obat itu. Kemarin lihat Gias, aduh. Sekali lihat langsung suka kan? Betul. Seperti yang udah pernah aku bilang di review Gias kemarin ya. Sekali lihat pasti langsung suka. Ini testimoni dari ownernya langsung nih ya. Sekali lihat langsung suka di bagian depan belakangnya ya. Garang ya. Garang itu Om. Oke. Itu alasan pertamanya. Alasan kedua kenapa pakai Scania K450? Karena kan pariwisata kan? Iya. Kenapa tuh? Saya pengen mencoba dua ini baru gitu Om. Soalnya kan pasar baru mungkin ya? betul. Soalnya kan kalau di segi bus biasa kan itu udah banyak. Kalau sini siapa tahu gitu Om, kan belum ada Jawa Barat atau apa gitu. Oke. Mudah-mudahan gitu. Kemudian ini kan sasisnya udah premium. Apakah nantinya ketika sudah jadi bus, itu kursinya sedikit juga kah atau tetap banyak kursinya nanti ke depannya? Nanti ke depannya pasti menjaga kenyamanan Om. Rencana situ paling 50. Oh, tetap 50 ya. 50. Tapi 50 untuk sasis tronton tuh lega-lega banget sih. Itu. Iya. Nah, kita boleh spill nggak? Kira-kira kalau sudah jadi, sudah beroperasi, berapa harga sewa per harinya? Rencana tuh masih ini Om, rencana tuh 7 juta per hari. 7 juta per hari. Betul. Oh, itu oke banget loh. Dengan 50 kursi, Betul. 7 juta, sasis premium sekali. Iya. Mantap. Nanti kalau sudah jadi, kabarin lagi ya. Kita review lagi ya. Siap, nanti jalan-jalan Om. Oke, kalau mau tahu tentang Jang Ule Transport, bisa langsung ke Instagramnya ada ya? Ada Om. Instagramnya apa namanya? Jang Ule Trans. Jang Ule Trans. Iya. Oke, silakan main ke Instagramnya kalau mau tahu info lebih lanjut. Buat teman-teman yang tinggal di Sumedang atau Jawa Barat dan sekitarnya, bisa sewa bus ke Jang Ule Transport. Terima kasih Om, Siap, Om. sudah diizinkan Ya, review sasisnya yang istimewa terima ini. kasih. Kita tunggu kalau sudah selesai ya, Siap. nanti dikabarin lagi. Siap. Oke. Siap, Om. Terima kasih. Ya, sama-sama. Dan satu hal yang paling aku suka dari sasis Scania ini adalah ketika jalan itu pas ngoper gigi suaranya enak banget. Mari kita coba jalankan sasis ini dan aku akan taruh mic-nya di belakang supaya teman-teman bisa dengar bagaimana suaranya ketika jalan dan bagaimana pengoperan giginya. Yuk, langsung copot mic-nya, kita taruh di belakang.